Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku santri kelas 8 tingkat sanawiyah, silahkan. Ini kitab yang akan kita kaji, yaitu kitab Mabadi Awaliyah karangan Abdul Hamid Hakim. Ini adalah buku yang akan dipelajari dalam mata pelajaran usul fikih. Silahkan dilihat di halaman yang keempat. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Nanti oleh Ustadz akan diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu, salawat dan juga salam ala Rasulillah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada para keluarganya, wa sahbihi, dan juga kepada para sahabatnya, al-mutamassikina, yang senantiasa berpegang teguh bil kitabi wa sunnah, kepada Al-Quran dan juga as-sunnah. Wa ba'du, adapun setelah itu, fa innahu la yakhfa, sesungguhnya sudah tidak diragukan lagi, ala ahadin, bagi seseorang, anna syajarata, bahwasanya pohon, la taqumu, tidak bisa berdiri tegak, biduni asliha, tanpa adanya akar. Pohon yang besar itu tidak bisa kokoh berdiri tegak tanpa ditopang oleh akarnya. Kemudian wa annal baita, begitupun rumah. Wa annal baita, begitupun rumah, la yaqumu, tidak bisa berdiri, tidak bisa berdiri tegak, bidunil asas, tanpa adanya pondasi. Wa kazalikal fikhu, demikian pula fikih, la yaqumu, tidak bisa berdiri tegak, bidunil usul, tanpa adanya usul fikih. Oleh karenanya, ikhwatu iman atau santri kelas 8 tingkat sanawiyah, belajar usul fikih ini sangat penting sekali untuk menopang pembelajaran fikih. Jadi kalau antum belajar fikih tanpa dibarengi dengan usul fikih, maka dikhawatirkan akan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak kuat. Makanya kunci memahami fikih, kunci memahami fikih adalah dengan memahami terlebih dahulu usul fikih. Berikut kita menguasai ilmu usul fikih tersebut, baru kita bisa berbicara berkaitan dengan fikih. Jangan kita sekali-kali berbicara fikih tanpa dibarengi dengan usul fikih. Karena kalau kita hanya berbicara fikih saja, itu seperti pohon yang tidak punya akar, seperti rumah yang tidak memiliki pondasi. Artinya nanti alasan-alasan kita atau istilahnya argumentasi kita akan lemah. Oleh karenanya penting sekali belajar usul fikih. Oleh karenanya di pesantren, khususnya di sini, itu mempelajari usul fikih itu sampai dari kelas 1 sanawiyah atau kelas 7 sanawiyah sampai nanti ke jenjang selanjutnya, yaitu di mu'alimin. Bahkan sampai kelas 3 mu'alimin usul fikih ini dipelajari. Berarti sangat penting sekali. Walidzalika, oleh karena itu, qala Abu fi Jami'il Bayan. Di dalam kitab Jami'il Bayan dijelaskan, man jahilal asla, siapa yang tidak mengetahui asal, lam yusbi bil far'a, maka dia tidak akan menemukan cabang abadan, selama-lamanya. Ini maksudnya kiasan, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui suatu persoalan, jangan dilihat cabangnya dulu, tapi lihat dulu akar masalahnya apa. Ketahui dulu akar masalahnya apa, baru nanti kita akan menemukan cabang-cabangnya. Jadi kalau contoh gini, misalkan ada suatu tanaman, misalkan
tanaman ini memang misalkan mengganggu ya. Ada tanaman sih sebetulnya yang kurang enak kalau ditanam gitu. Maka kalau kita hanya misalkan membersihkan dedaunannya, misal dipotong, dahan-dahannya dipotong, ranting-rantingnya dipotong, tetap saja nanti akan muncul kembali. Kenapa? Karena kita tidak menyelesaikan masalah pohon tersebut itu sampai ke akarnya. Misalnya kalau tidak mau lagi tumbuh ya pohon tersebut, ya akarnya harus dicabut. Akarnya harus dicabut baru si pohon tersebut tidak bisa lagi tumbuh. Sama juga dengan jika kita misalnya punya masalah ya, jangan kita hanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang misalkan menjadi cabangnya, tapi cari dulu nih akar masalahnya kira-kira apa. Nah ini hanya sebatas itu dulu mungkin ya pertemuan kali ini, karena memang terbatas ya, durasinya. Silakan oleh antum dicatat saja dulu dari sini ya. Ya dari sini ini kemudian sampai sini. Itu saja dulu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan antum bisa memahami. Jadi ingat sekali lagi sangat penting belajar usul fikih ya. Apalagi kita di pesantren ini juga belajar fikih ya, fikih ibadah. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.